tadi siang tuh kan ngobrol sama Kang Diki tuh, saya kan ya sedikitnya saya referensi kan tuh tentang Muhammad Qasim, terus stabilitas mimpinya. Nah sekarang tuh saya mau nanya lagi nih sama Kang Diki juga. Jadi kenapa bisa yakin bahwa itu Muhammad Qasim tuh sebagai almat dan referensi dari mana aja? Kan saya juga ya sambil kayak ke Kang Faris juga nanya terus lah mungkin ya, karena kan kita ingin betul-betul yakin lah maksudnya. Gitu. Kalau Kang Diki gimana? Gimana ya? Sharing-sharingnya lah gitu. Kayaknya kalau mau diceritain malah jadi panjang gitu ya kan? Apa ini masih sore? Ya sebetulnya kalau mau kenapa bisa jadi ke Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini sebetulnya di tahun 2000 berapa ya, 2008 akhir kalau nggak salah. Awal-awal belum ketemu sosoknya nih, belum ketemu, masih jauh. Itu udah mendengar. Enggak, bukan. Belum ke Ahmadinya mungkin. Sosok kan. Satu. Jadi kan di zaman-zaman kuliah tuh pokoknya cari satu konsep yang namanya kepemimpinan tuh seperti apa katanya gitu. Pokoknya so idealis banget waktu itu. Pemimpinan harus gini. Sampai nyari dulu saya dekat sama agak ke sisi budaya gitu. Jadinya saya cari referensi dari sana, banyak dengar kalau di konsep yang di Kesundaan Riz ya. Di Kesundaan mah ada nanti budak angon. Sunda Wiwitan. Ya, ada konsep budak angon. Terus kalau di Jawa ada dari Jawa ada Satria Piningit. Gitu kan semua. Nyari konsep kepemimpinan kayak gitu yang bakal bawa satu kejayaan lagi Nusantara dulu sih nyarinya kayak gitu. Ketemu sama ada sabda Nabi waktu itu. Tapi dulu saya masih katakan masih jahiliyah dulu ya. Sabda Nabi ternyata di Islam juga telah dinubuatkan bahwa ada satu sosok pemimpin nanti yang bakal membawa satu kedamaian. Nah, di situ saya belum terlalu ini sama Islam dulu. Belum mau belajar agama saya dulu. Di situ bergejolak saya di hati saya, mana yang harus saya yakini, konsepnya dari kebudayaan yang ini atau dari agama. Tapi entah gimana ceritanya saat itu saya tiba-tiba hati tuh yang benar ini perkataan Muhammad SAW. Dulu segitu mikirnya. Lingkungan kita lah. Iya nabi kita yang benar ini orang yang paling trusted, yang paling bisa dipercaya omongannya gitu. Sampai di situ 2008 ini mulai cari-cari akhir zaman tuh, jadi konsepnya di akhir zaman. Nah, kalau saya nggak salah lupa dulu di 2008 akhir ada satu kejadian yang di dunia, Irak diserang Amerika. Oh iya. 2008 akhir kalau nggak salah. Nah, saat itu saya lagi baca satu buku, tapi saya lupa itu bukunya apa. Nah, di buku itu ada satu kejadian yang saya kalau disambung-sambungin, dicocok logiin sama apa yang kejadian di Irak itu, loh kok bener ya si cerita yang ada di bukunya gitu. Saya lupa bukunya apa tapi karena udah terlalu lama, saya sambil lalu aja dulu. Kok bener? Nah, di situ mulai jadi tambah yakin bahwa sebetulnya Islam ini menjanjikan satu di dalam Islam ada satu pemimpin yang akan membawa kedamaian, meluruskan juga begini. Sampai saya kenal sama seseorang. Akhirnya saya ada pencerahan, berarti saya harus mulai menggali lagi nih agama saya tuh. Ya, agama Islam ini agama yang harus saya perbaiki lagi ya, maksudnya dalam diri saya. Saya akhirnya mulai perbaikan diri. Lama lupa tuh cerita sosok kepemimpinan ini, karena saya selama hampir 12 atau 13 tahun fokusnya di perbaikan diri. Maksudnya ya belajar maksudnya tentang agama. Setelah itu baru di tahun berapa nih, 2021 kemarin ya? Kemarin 2021 awal lah. Awal ya, 2021 awal. Maret lah ya.
Saya nggak cari-cari nih, udah lama tuh ditinggalin cari-cari satu pemimpin tuh udah lama karena fokusnya di perbaikan diri lah. Di 2001 awal baru saya baru saya terima lagi dengar gitu bahwa tentang Al-Mahdi ini. Tentang Al-Mahdi. Masya Allah, di sini saya agak tergugah lagi nih, ingatan-ingatan yang udah lama dilupain nih sebetulnya. Di tahun 2008-an tuh, wah, ini mungkin ini yang kita cari dulu. yang nggak salah ya gitu. Ya akhirnya apa namanya, di situ saya mulai lagi oh iya mungkin memang sekarang kalau lihat dari kejadian-kejadian yang ada politik ataupun apalah, kita bukan mau bicara politik secara detail, cuman maksudnya wah kayaknya nyangkut banget lah gitu, maksudnya memang udah waktunya apa sih sabda Nabi ini tuh mulai muncul iya, sabda Nabi mulai ini menjadi nyata, mulai menjadi nyata, betul. Maka tapi ada satu lagi nih yang buat saya agak jadi sedikit harus konsen lagi nih sama ini, maksudnya jadi konsen lagi sama Al-Mahdi ini. Jadi selama perjalanan saya perbaikan diri ini, saya jadi kenal sama satu temen yang mengenalkan sosok Muhammad Qasim bin Abdul Karim juga. Sebelumnya saya jadi agak dekat sama dunia perhabaiban. Di dunia perhabaiban ini kan katanya ada satu organisasi yang mengurusi satu nasab habaib, nasab keturunan Nabi katanya. Nah di sini apa namanya, yang jadi saya aneh tuh kan sebelum-sebelumnya banyak nih orang-orang yang ngaku-ngaku jadi Al-Mahdi, jadi aneh-aneh. Iya. Ujung-ujungnya aneh aja. Akhirnya aneh. Nah, tapi baru kata teman saya ini justru masalah ini apa namanya si Muhammad Qasim bin Abdul Karim ini yang agak jadi konsen oleh orang-orang di Habaib itu. Yang di nasab ini sekarang jadi konsen, yang mana sebelumnya banyak Al-Mahdi yang muncul nggak terlalu jadi fokus perhatian mereka gitu maksudnya. Jadi ini saya jadi mikir ada apa nih, nggak mungkin satu organisasi yang memang mengurus itu tiba-tiba jadi ada fokus untuk hal yang satu nama gitu, maksudnya satu nama yang dimunculkan gitu. Nah di situ awal mula saya jadi ini tanda-tandanya, jadi saya mulai menumbuhkan keyakinan bahwa Muhammad Qasim bin Abdul Karim Al-Mahdi yang orang yang Allah beri petunjuk, Al-Mahdi. Ya seperti itulah mukanya. Tapi kan kita juga mempelajari sosok Muhammad Qasim ini kan tidak sebentar ya. Ketika sosok Muhammad Qasim ini muncul ke permukaan, maka kita pelajari apa itu mimpi-mimpinya, takwil-takwilnya. Dan buat saya sendiri apa ya, menarik karena mengikuti geopolitik yang ada pada saat sekarang ini, yang dimana informasi sekarang ini kan mudah kita resap ya, dan dari mana-mana kita mudah dapat ya, entah itu hoax atau nyata. Tapi yang Muhammad Qasim ini bawa, yang dimimpikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam mimpi ini kan hanya nasihat-nasihat, kabar berita, kabar gembira, kewaspadaan ya, tentang masa depan. Dan itu membawa saya sendiri buat lebih yakin untuk mempelajari lagi dalam tentang akhir zaman ini. Dan ternyata saya yang bukan apa-apa ini mempelajari sedikit tentang akhir zaman ini nyambung dengan apa yang dibawa oleh Muhammad Qasim. Ya, mulai sebagian besar nyambung gitu, sebagian besar nyambung. Jadi kita ini masih memperdalam lagi tentang Muhammad Qasim lebih dalam lagi gitu. Gitu. Mungkin ada lagi tambahan. Ya, tapi kerennya gini, alhamdulillah kami udah maksudnya belajar mulai mengenalkan sosok Muhammad Qasim ini pada beberapa kawan yang kami kenal. Memang jadinya apa namanya, bukan terkendala, maksudnya semua kawan-kawan kami ya, Riz ya, yang ini kebanyakan bukan hanya dari satu firqah, alhamdulillah punya beberapa teman yang di firqah-firqah berbeda yang concern sama agamanya gitu maksudnya. Ya kebanyakan memang mungkin mereka masih terkendala sama sosok sentral di firqahnya masing-masing memang. Ya jadi kita semua memang pasti bukan mau melangkahi orang-orang soleh di firqah-firqah. Tentu mereka pasti punya apa namanya
setiap firqah ini punya setiap firqah kan punya ininya masing-masing, punya perspektifnya masing-masing terhadap nanti akhir zaman tuh kayak gimana. Ya tentu kami sendiri sebetulnya bukan mau melangkahi tadi harus bukan mau melangkahi orang-orang soleh di setiap firqah itu, cuman kami ini lebih ke apa ya, berharap ke rahmat Allah yang sangat luas gitu. Pokoknya karena dikabarkan katanya saya pernah dengar nanti yang mendampingi Al-Mahdi ini hanya sedikit saja. Katanya kalau dihitung ada 313 ya. 313 dan hanya di masa awal. Ya kenapa sih kalau saya pribadi sih ya saya berharap bagian yang 313 itu kan kayaknya seru.